Pada pertemuan ini, Mr. Mahawan will introduce about model low carbon destination and sustainable tourism development in Indonesia. Jadi model low carbon destination dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Poinnya dia sudah menekankan di sini seperti video yang tadi sebelumnya, if that global goals is to decrease global temperature from 2 Celsius decrease into 1.5 Celsius. Jadi tujuan dari Paris Agreement tadi yaitu untuk menurunkan bahwa suhu bumi global Earth temperature yaitu dari 2 derajat Celcius ke 1,5 derajat Celcius. Nah, kalau kita notasikan di dalam gross ton, GT itu gross ton emission itu 2 derajat Celcius sama halnya dengan 41 gross ton of emission will decrease to 25 gross ton emission. Jadi diturunkan dari 41 gross ton emisi karbon dioksida menjadi 25 gross ton emisi karbon dioksida. Meskipun pada awalnya 197 negara tersebut sepakat bahwa target in 2030 will decrease 1.5 and the long term in 2050 zero Celsius atau zero karbon. Tapi pada perjalanannya justru tadi case-nya di US justru dia mengundurkan diri, malah dia program-program to produk produk kendaraan yang ramah lingkungan itu justru terbatas dibandingkan negara lainnya, misalkan China yang sangat committed in 2060 they will commitment to decrease the emission. Nah, di sini kalau di dalam Paris Agreement itu dapat kita lihat from this graph, the upper is policy in 2010 skenario. Yang paling atas ini adalah skenario policy kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2010 sebelumnya, bahwa dari started from 2015 emission will increase, jadi dia akan meningkat secara konstan sampai 2030. Ini adalah kebijakan sebelumnya sebelum adanya Paris Agreement. Dan pada kondisi saat kemarin itu emisi in 2019 emisi of carbon is 59.1 gross ton, 59,1 gross ton emisi. Ini kondisi yang saat ini terjadi di tahun 2019. Nah, munculnya Paris Agreement ini yang pada saat itu jumlah perkiraan emisi karbonnya adalah sekitar 53 sampai 56 gross ton emission. Dia berharap adanya Paris Agreement ini grafik yang awalnya sangat curam ke atas naik, ini diharapkan turun. Yang paling atas ini yang warnanya biru ya. Ini adalah kondisi di saat diharapkan global earth temperature itu 2 derajat Celcius dengan kapasitas karbonnya itu 41 gross ton, diharapkan dia berada di grafik yang bawah, yang paling bawah ini. Di grafik yang berwarna hijau, kalau tidak salah ini warna hijau. Jadi diharapkan suhunya turun dari 2 derajat menjadi 1,5 derajat Celcius. Turquoise area show pathway limiting global temperature increase to below 2 degrees Celsius with about 66% change. Jadi tantangannya untuk menurunkan suhu 2 derajat Celcius ini adalah sebesar 66%. Nah, diharapkan turun lagi menjadi 1,5 derajat Celsius. The green area shows pathway limiting global temperature increase to below 1.5 degree Celsius by 2100 and peak below 1.7 degree Celsius. Diharapkan juga pada 2100 ini, tahun 2100 ini juga
temperatur bumi dengan suhu 1,5 derajat Celcius. Nah, di sini yang berwarna merah in the red bar, this is a conditional case, and the orange bar is unconditional case. Inilah yang diharapkan. For the first, we hope that in conditional case, NDC itu, penjelasannya lupa saya. NDC itu nationally determined contribution. Ini merupakan komitmen setiap negara terhadap persetujuan Paris tersebut. Di NDC ini ada sektor-sektor yang menyumbang emisi terbesar di masing-masing negara itu berbeda-beda ya. Nah, kalau Indonesia ada sektor industri, energi, pertanian juga menyumbang emisi juga meskipun tidak terlalu besar. Sektor transportasi terutama itu juga menyumbang emisi paling gede. Nanti saya akan tunjukkan grafiknya, penyumbang emisi itu yang terbesar di mana. Nah, harapannya di sini bahwa in conditional in 2030 all the country will decrease gross emission around to 29. Semua negara diharapkan bisa menurunkan gross emisinya sebesar 29 gross ton. Nah, pada saat ini. Nah, in conditionalnya yang ini 32 gross ton. Nah, ini kondisi yang terjadi saat ini yang perlu ditanyakan. What are zoonosis and how prevalent are they? Apakah penyakit yang ditularkan oleh hewan ini dan bagaimana sih sebenarnya yang penyebarannya itu yang terjadi? Saat ini kan kita ketahui bahwa COVID-19 yang muncul di akhir 2019 berawal dari Cina, yaitu COVID-19 that started in Wuhan, China in the end 2019. We know that the virus that followed by the bat dari kelelawar and spreading to human and all the country and now more than 150 countries spreading because of COVID-19. Lebih dari 150 negara itu kena dampaknya, affected cause of COVID-19. Lebih dari 150 negara itu terkena dampak akibat adanya virus COVID-19. Nah, ini kita kalau ketahui di sini sejarahnya ada macam-macam ya, berbagai zoonosis. Zoonosis itu adalah disease that transmitted from animal to humans. Penyakit menular yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Ada beragam. Ada dari burung yang kita kenal dulu ada flu burung. Ini ada kelelawar, itu COVID-19 dan sebenarnya kelelawar sebelumnya juga ada ya beberapa penyakit yang disebabkan oleh kelelawar sebelum COVID. Terus ada juga dari sapi atau ternak gitu ya, antraks, kemudian ada MERS juga bisa dari tikus. Dan ini apa? Kalau ini saya kurang paham, penyakit yang disebabkan oleh primata dan reptil ya ini atau apa ini? We know that comprise 60% of all infectious disease in human. Lebih dari 60% virus atau penyakit yang sangat berinfeksi, sangat berbahaya ini berada menginfeksi ke manusia, lebih dari 60%. Dan 75% of all emerging infectious disease, dan ditemukan sekitar 75% penyakit yang disebabkan oleh hewan-hewan ini itu ditemukan di negara berkembang, emerging countries. Nah, Cina sebenarnya sih bukan negara berkembang lagi, dia sudah masuknya kan udah upper country juga. Nah, pertanyaannya, the question is, the bringing wildlife too close to us or us getting too close to wildlife? Apakah dunia liar, dunia yang sangat liar itu semakin dekat ke kita, atau sebaliknya, kita yang semakin dekat dengan kehidupan liar, kehidupan alam yang ada di hutan. Nah, inilah yang pertanyaan penting yang perlu dijawab. Kenapa kok bisa sih hewan-hewan yang seharusnya tinggal di hutan, tapi justru penyakitnya kok bisa dengan sangat cepat menyebar ke masyarakat, ke manusia. Nah, itu kan karena efek
adanya konversi, biasanya convert of forestry to non-forestry. So all the animals and all infectious disease will spread speedily to human. Jadi karena ini adanya konversi lahan hutan ke lahan non hutan, misalkan untuk pemukiman, untuk lahan pabrik, sehingga lahan yang biasanya untuk tempat tinggal hewan-hewan liar di hutan itu semakin terbatas, sehingga mereka akhirnya itu akan muncul di kehidupan kita, di pemukiman kita, sehingga penyakit-penyakit infeksi itu akan menyebar dengan sangat cepat. And what is the impact of COVID-19 to economics all the world? This is a comparison economic projection, economic global from OECD, IMF, and World Bank. Kita ketahui di sini ada 3 institusi besar, yaitu OECD, IMF, and World Bank that predicted in 2020 all of these institutions predicted economic growth will decrease, atau resesi di sini around -4%, sekitar -4%. Semuanya 3 institusi ini memprediksi, dan nyatanya memang seperti itu. Indonesia juga di 2020 itu kan minus berapa itu? -2% ya kalau nggak salah. Dan sebaliknya, in other hand, in 2021, all the countries, all the world will predict it in positive growth. Nah, ini yang mengejutkan, hampir kebalikannya ya, naik 200 more than 200%, dari -4 menjadi 4, positif 4%, -4,4 menjadi 5,2%. Ini apa? Disebabkan karena adanya sudah munculnya vaksin, sudah diimplementasikan vaksin di beberapa penduduk di seluruh dunia, sehingga adanya game changer ini dapat menjadi tolak ukur, menjadi tolakan semua negara itu untuk stop resesi dan menuju ekonomi yang tumbuh positif. Nah, if you see from this below that it was very shocking that you see in China ya. Di sini sangat mengejutkan ketika kalian melihat Cina di sini. Kita ketahui COVID itu kan berasal dari Cina. Nah, semua negara yang merah itu adalah pertumbuhan ekonomi 2020, prediksi pertumbuhan ekonomi 2020. Namun di sini semuanya negatif kecuali Cina dan Vietnam. Cina dan Vietnam ini di 2020 diprediksikan pertumbuhan ekonominya itu masih positif. Meskipun turun, tapi ini masih positif. Sementara negara yang paling the most decrease, the most recession in here is Indonesia di sini ya. IND itu India, minus 10.3% economic growth in 2020, projection in Indonesia, India. Kalau Indonesia INA itu diprediksikan di 2020 minus 1,5%. Nah, ini sesuai kan dengan apa yang dirilis BPS kemarin. Nah, di 2021 sebaliknya semuanya berada pada pertumbuhan yang positif. Indonesia diharapkan di sini tumbuh positif sekitar 6,1%. Ini prediksi menurut IMF. Kalau yang atas itu projection by Ministry of Finance, proyeksi dari Kemenkyu di 2021 diprediksikan tumbuh positif sampai 5%, tapi ini sungguh ambisius sekali kalau sampai 5%. Ini juga 6,1%, ini sungguh ambisius. Katakanlah dari minus 1,5 sampai 5 itu berapa persennya yang dibutuhkan? Itu kan lebih dari, effortnya lebih dari 300% lebih gitu loh. Lompatannya lebih dari 4 bahkan 5 kali lipat, dari minus ke positif 5%. Nah, kita bolehlah optimis, tapi jangan terlalu overestimate ya, terlalu over prediction seperti ini. 5 itu menurut saya cukup tinggi sekali. Apalagi seperti kemarin habis Lebaran, orang memang dilarang untuk bermudik, tapi nyatanya kalau kita lihat di berita, masih banyak sekali yang mudik, kemudian kasus yang di mana itu?
Ancol, Pangandaran itu kasusnya sama seperti di India ya. Yang kita ketahui India itu menjadi second wave because of all the people join in the river Gangga ya, Sungai Gangga berkumpul di situ untuk melakukan sebuah ritual kesucian atau apa yang dikatakan di sana ya. Sehingga disitulah mulai munculnya gelombang kedua. Nah, di situ ngeri banget, takutnya Indonesia juga seperti itu yang kasus kemarin itu di Ancol, di Pangandaran, dan beberapa tempat spot wisata lainnya. Nah ini yang dikatakan ada ilustrasi grafik bahwa kita akan memunculkan new era yang kita katakan sebagai new normal or declining era started from 2030. Ini dimulai sekitar 2030. All the non-renewable resources and because of global crisis in 2020 and 2030 in all sector, not only economic but also environment, tidak hanya isu ekonomi tapi juga aspek lingkungan, ada global pollution, industrial, kemudian services, food per kapita yang awalnya naik itu di pertengahan 2030 semuanya turun, decline semuanya. Kalau non-renewable jelas sumber daya yang tidak terbarukan itu trennya turun semua. Nah, kita katakan di sini sebagai declining era atau kita kenal sebagai new normal. Nah, inilah kondisi yang nyatanya harus dihadapi seperti ini hingga di 2100. Trennya seperti ini kalau kita prediksikan akan seperti ini. Yang hitam ini adalah grafik population. Di sini grafik populasi juga akan menurun disebabkan karena banyaknya orang yang meninggal karena COVID-19 ya. Population decline following economic collapse. Nah, ini yang paling ngeri ya. Populasi itu akan turun seiring dengan kolapsnya atau memburuknya kondisi ekonomi sebuah negara. Ini beberapa sektor penyumbang emisi di Indonesia. Ini nggak kelihatan ya, ada sektor energi, IPO, agricultural, waste, lingkungan, dan sebagainya. Diharapkan targetnya in 2030, emission Indonesia will decrease around 1,787 to 2,000 megaton. Jadi sekitar ini target untuk penurunan emisi khususnya di Indonesia. Nah, the source of emission 2030, the biggest is for the first, ini harusnya bukan gambar solar cell. 58%, 58% emisi itu disumbangkan oleh greenhouse. Greenhouse itu adalah rumah kaca. Ini gambarnya harusnya gambar rumah kaca, bukan solar cell. Kalau solar cell sebaliknya, dia justru solar cell itu dia justru itu baik untuk menghemat energi karena mengubah ya dari solar to energi, dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Itu sangat bagus untuk mengurangi emisi juga. Nah, yang kedua, the second is because of the conversion from the forestry to non-forestry. Adanya alih fungsi lahan dari hutan ke non-hutan atau illegal logging. Ini juga penyumbang 24% emisi dunia. Kemudian yang ketiga adalah because of toxical gas, gas-gas beracun atau toxical liquid, cairan beracun itu juga sangat merusak bagi lingkungan, tidak hanya benda yang ada di sekitarnya, tapi juga dia karena sifatnya gas dan cairan sehingga mengkorosi atau merusak lingkungan yang ada di sekitarnya, menyumbang emisi sekitar 10%. Dan juga pertanian, jangan heran bahwa pertanian, agricultural itu juga contributed 4% in emission in the world because of the using of pesticide ya. Penggunaan pestisida itu juga akan merusak lingkungan dan juga
akan merusak ozon. Itu kan gasnya juga akan menguap ke udara. Yang terakhir ada juga 2% disumbang oleh factory, energy, and industrial sector, sektor-sektor energi dan lainnya. Itu juga menyumbang emisi karbon dunia sekitar 2%. Nah, yang dikenalkan di sini, beliau mengenalkan prinsip-prinsip model destinasi dengan rendah karbon, low karbon itu di case-nya ada di West Papua atau Papua Barat. Nah, di modelnya, beliau mengenalkan bahwa model destinasi yang low carbon ini menggunakan pendekatan holistik. Artinya, pendekatan holistik ini they compare, dia mengkomparasikan, mengkombinasikan aspek economics from the sustainable development in the region, and then aspect environment from the controlling climate change in the region, and then also sosial sektoral, kesejahteraan, aspek kesejahteraan, sehingga kalau kita kaitkan in this three component, we can increase the sustainable tourism development. Jadi dengan adanya aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial yang diletakkan sama pentingnya, sama tingginya, setaranya, bahwa ketiga komponennya ini sangat penting, sehingga ketiga-tiganya harus berjalan secara proporsional, secara bersamaan, tidak boleh terlalu timpang dari sisi ekonominya saja, ataupun dari sisi sosialnya saja, tetapi juga aspek lingkungan. Menempatkan ketiga komponen ini menjadi aspek yang sangat penting, sehingga sustainable tourism development will continue. Akan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan itu akan terus sustainable, terus berlanjut. Ini dengan pendekatan holistik tadi. Nah, ini juga bahwa strategi to low carbon based on the Paris Agreement, we needed a corporate, international corporation, and also a private ability. Ini dibutuhkan kerjasama internasional maupun kemampuan sendiri. Di sini dibutuhkan kerjasama internasional 38% maupun kemampuan masing-masing negara sekitar 29%, sehingga bisa menurunkan emisi karbon sekitar 1,08 gross ton ditambah dengan 0,834 gross ton. Kalau emisi itu tanpa aksi, bahwa di 2030 itu ada sekitar 2,869 gross ton emisi yang ada di dunia. Nah, ini sesuai target mitigasi persektoral di Indonesia, bahwa ini ada penyumbangnya tadi yang tidak kelihatan jelas ya. Ada sektor energi, limbah, IPU, kemudian pertanian, kehutanan. IPU itu adalah industri yang mengolah berbagai sektor, misalkan industri kertas. Nah, atau industri yang mengolah berbahan aluminium. Ini lebih ke sektoral industri. Nah, ini target penurunan per sektornya di tahun 2030 ini dinaikkan dari 29% menjadi 38% per masing-masing sektornya. Di sini kita bisa lihat yang paling besar targetnya itu ada di kehutanan. Pemerintah Indonesia ingin menurunkan emisi di sektor kehutanan sekitar 6.500 megaton karbon dioksida, emisi karbon dioksida, atau sekitar 91% dari target BAU-nya, yaitu targetnya sekitar ini. Nah, sesuai dengan komitmen, konsep low carbon ini juga diterapkan di masing-masing provinsi. Karena kan setiap masing provinsi itu punya sektor unggulan yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan ya. Misalkan di Pulau Jawa itu lebih ke sektor industrial. In Papua or Kalimantan maybe in agricultural. Sumatera juga hortikulturanya, dari sisi tambangnya, mining juga di sini.
mining itu di Kalimantan, di Irian Jaya, Papua itu. Di Sulawesi lebih ke sektor perkebunannya. Misalkan di Bali sektor turismenya. Nah, itu setiap wilayah punya kebijakan yang berbeda-beda seharusnya karena memang sektor tumpuan di masing-masing provinsi atau pulau itu berbeda. Nah, di gambar ini juga terlihat bahwa climate change itu sudah terlihat di sini. Kita from the left one in 2002 mulai dari tahun 2002 bahwa bencana hidrometeorologis atau bencana-bencana yang disebabkan oleh extremely weather or extremely climates itu sekitar 143 case, ada 143 kasus di tahun 2002. Lalu meningkat di 2008 mencapai 1073 kasus. Kemudian yang terakhir ini di tahun 2019 di sini ada 3.814 kasus. Dari yang awalnya 143 kasus meningkat menjadi 3.814 kasus, ini meningkat sekitar 27 kali lipatnya. Meningkat sekitar 27 kali lipatnya. Penyumbangnya ada yang paling besar itu yang warna krim ini dari puting beliung. Kemudian yang merah ini banjir atau flood. Kemudian yang biru ini karena adanya pasang atau abrasi. Yang hijau itu adalah karena kebakaran hutan. Nah, ini penyumbang yang terbesar bencana-bencana yang disebabkan oleh hidrometeorologis di Indonesia. In the general, trend of disaster is increased in Indonesia. Until 27 December 2019, increases until to 3,768 case disaster in Indonesia. Flooding and then longsor itu apa bahasa Inggrisnya? And then because of wind disaster will dominate cause of disaster Indonesia. Ini adalah 3 komponen penting penyumbang kerusakan atau bencana di Indonesia, ada banjir, longsor, dan puting beliung. Ini mengerikan sekali kalau di 2030 seperti apa dari yang ini sekitar 20 tahunan ya, dari 2002 sampai 2019 itu hampir 70 dalam waktu 17 tahun sudah meningkat 27 kali lipat. Nah, ini harapannya, the hope of the policy of STDIF itu tadi Sustainable Tourism Development with Low Carbon, itu harapannya the hope is all the GDRP gross domestic regional brutto will increase, especially in West Papua, khususnya untuk Papua Barat ini diharapkan meningkat until 10.94%. PDRB-nya meningkat sekitar 10,94%. Dan tutupan hutannya, the cover of forestry, will we hope that the trend will decrease. Tutupan hutannya akan turun. Maksudnya di sini adalah supaya alih fungsi lahan hutan itu tidak semakin marak. Biarkan hutan seperti apa adanya, biarkan hutan sesuai fungsinya, jangan dialihfungsikan untuk sektor-sektor yang hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang saja, segelintir kelompok saja, atau kita kenal oligarki seperti itu ya. Kemudian diharapkan juga that poverty will decrease, will trend decrease, and then ITM atau Index Development Human Development Index will also increase. Harapannya ini dari adanya kebijakan STDIF LC ini. Ini kalau konsepnya secara umum seperti ini, that STDIF low carbon itu tujuannya untuk menurunkan intensitas emisi. Nah, dia mengkomparasikan dari sisi aspek ekonomi itu lebih ke sektor pertaniannya maupun pengembangan
sektor-sektor non-unggulan supaya lebih berdaya saing. Kemudian juga mengkombinasikan dari sisi aspek lingkungan. Di sini ada aspek environment, itu ada energy, and then waste, and industrial, and agriculture and forestry. Nah, tujuannya di sini untuk mendayagunakan sektor-sektor yang belum potensial atau belum unggulan, dilakukan upaya deplesi, yaitu untuk menurunkan biaya dengan cara meningkatkan nilai value added dari sektor-sektor ini. Kemudian diharapkan dari sisi ekonomi ini akan menurunkan aspek kemiskinannya. Penduduk di sini juga saling bergabung, tidak hanya pemerintah saja, tapi juga ada aspek penduduk yang saling berkolaborasi untuk mensupport terjadinya sustainable development ini. Sehingga ini muter. Nah, oleh karena itu, penduduk itu juga perlu diedukasi. People in the local people in West Papua has to educate for to make more valuable product, untuk membuat produk-produk yang bernilai daya saing baik, mengolah mendaur ulang sampah, mengubah sampah yang tidak bermanfaat menjadi produk-produk yang lebih bernilai guna, yang mempunyai nilai ekonomis juga. Ini seperti ini juga dari sisi grafiknya terlihat bahwa harapannya pada sisi ekonomi itu juga akan meningkat. Kemudian dari sisi aspek sosial seperti kemiskinan dan IPM itu juga akan, kemiskinan diharapkan turun, IPM diharapkan naik, sehingga emisi dari gas karbon itu juga akan tereduksi sekitar 64%. Nah, ini kalau diperjelas, dia juga mengkomparasikan antara aspek STD, STO, STC. Apa sih ini? Kalau STD itu adalah Sustainable Tourism Destination, STO itu adalah Sustainable Tourism Observatory, STC itu Sustainable Tourism Certification. Ketiga komponen ini kita combining untuk mewujudkan Sustainable Development in Tourism. STD included of aspek ekonomi, community, and environment. Ini adalah aspek ekonomi. Kita membutuhkan kerjasama dari sisi aspek ekonomi, community. Nah, pembentukan community di masyarakat itu juga penting sekali untuk mendayagunakan, untuk memberdayakan masyarakat yang ada di pedesaan, dan juga lingkungan yang mendukung. Kemudian aspek STO atau Sustainable Tourism Observatory, ini meliputi aspek-aspek lebih ke kayak ilmiah ya. Misalkan research and monitoring, and reporting and recommendation. So in the STO, ini included from the academician or practitioner and government. Di sini biasanya aspek-aspek dari sisi akademisi, pemerintah, ilmuwan, dan praktisi sebagainya. Yang lebih sisi aspek ilmiah itu dimasukkan. Yang terakhir STC, adanya lembaga sertifikasi di sini, Sustainable Tourism Certification, yang menyatakan bahwa oh benar loh di Papua Barat sudah menerapkan adanya green tourism, adanya sustainable tourism. Itu harus ada lembaga yang sah mengesahkan bahwa wilayah tersebut berhasil menerapkan Sustainable Development Tourism Program. Di sini diperlukan adanya assessor and assessment, accreditation, and certification. Nah, inilah ketiga komponen ini. Jika kita komparasikan, di sini dapat diperjelas bahwa adanya aspek community, komunitas, aspek academician, aspek government, and also businessman, and then ini expert ya. Para expert itu penting. Kelima komponen ini penting sekali, dibutuhkan kerjasamanya untuk mewujudkan green plan, untuk mewujudkan sustainable tourism that yang lebih ramah lingkungan. Nah, yang in closing, prinsip model destinasi low carbon and resilient ini diharapkan menerapkan konsep holistik yang terintegrasi dengan SDGs and COVID-19 Sustainable Recovery.
And the second, SDG low carbon and resilience ini searah dengan komitmen nationally determined contribution tadi, NDC dari Paris Agreement, and the long-term strategy low carbon and climate resilience in 2050. And the last is sesuai dengan konteks sektoral dan lokal. We hope that this policy will same with the context in sectoral and local konsep. Jadi diharapkan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan?